Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Herunisa dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 011122011037 kelas 4B. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi komunikasi pendidikan. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang fungsi komunikasi pendidikan, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu komunikasi? Nah, komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan dua arah dengan menggunakan bahasa atau pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua pihak atau lebih, sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Komunikasi tidak dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan tidak memahami dan tidak melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Jadi, jika pesan tersebut hanya tersampaikan dan tidak dapat dipahami, maka komunikasi tersebut dikatakan tidak berhasil. Komunikasi dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan bisa memahami dan bisa melakukan apa yang terdapat pada isi pesan tersebut. Nah, yang kedua, apa sih itu komunikasi pendidikan? Komunikasi pendidikan secara sederhana yaitu komunikasi yang terjadi dalam suasana belajar. Komunikasi pendidikan secara istilah yaitu suatu tindakan yang memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pemahaman dan praktik interaksi serta tindakan seluruh individu yang terlibat dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian ada fungsi komunikasi secara umum. Sebelum kita mengetahui fungsi komunikasi pendidikan, kita juga harus tahu nih, fungsi komunikasi secara umum itu apa sih? Yang pertama, ada tidak terasingkan dari lingkungan. Maksudnya, dengan kita berkomunikasi, kita tidak akan merasa terpojokan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita bisa ikut berkomunikasi dengan mereka, bisa ikut bertukar pikiran dengan mereka, bisa ikut bercerita dengan mereka, bisa memberikan pendapat apa yang kita pahami ataupun yang lainnya. Terus yang kedua ada dapat mengajarkan atau memberikan sesuatu. Dengan berkomunikasi, kita bisa mengajarkan atau memberikan informasi kepada mereka yang belum tahu. Begitu sebaliknya, kita juga bisa menerima informasi apapun itu yang belum kita ketahui sebelumnya. Lalu ada yang ketiga itu mengisi waktu luang. Nah, dengan berkomunikasi kita bisa mengisi waktu luang kita. Karena komunikasi ini adalah hubungan dua arah dengan menggunakan bahasa. Maksudnya itu bukan cuma hanya menyampaikan pesan saja, tapi bisa menyampaikan cerita kita, pendapat kita, bertukar pikiran gitu. Jadi komunikasi itu cakupannya luas gitu sehingga bisa memberikan fungsi untuk mengisi waktu luang kita. Jadi ketika kita ada waktu luang tuh nggak cuman diem, nggak cuman sendirian gitu, tapi bisa bertukar pikiran, bercerita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu dengan kerabat, saudara, teman kita, atau bahkan keluarga dekat kita. Lalu yang keempat ada mengurangi atau menghilangkan rasa tegang. Nah, ternyata dengan komunikasi itu memberikan fungsi menghilangkan, mengurangi rasa tegang kita. Karena ketika tegang tuh ternyata jangan jangan diam aja gitu. Tapi ya lakukanlah komunikasi sehingga bisa mengurangi atau menghilangkan, seenggaknya berarti dapat mengendalikan rasa tegang kita gitu. Nah, kalau tadi fungsi komunikasi secara umum, sekarang kita akan bahas fungsi komunikasi pendidikan. Apa sih fungsi komunikasi pendidikan? Fungsi komunikasi pendidikan ada tiga. Yang pertama ada fungsi informatif, yang kedua ada fungsi edukatif, dan yang ketiga ada fungsi persuasif. Apa sih fungsi informatif? Nah, fungsi informatif ini untuk memberikan informasi, data, dan fakta yang berguna dalam segala aspek kehidupan manusia. Nah, jika kita kaitkan dengan dunia pendidikan, komunikasi saat guru menyampaikan apa yang ingin disampaikannya kepada peserta didik, baik secara lisan maupun tulisan dapat tersampaikan.
Jadi komunikasi itu bukan lisan saja, tapi tulisan pun bisa termasuk ke dalam komunikasi. Contohnya, ketika guru menyampaikan materi atau bahan ajar kepada peserta didiknya, itu bisa termasuk ke dalam fungsi informatif. Nah, yang kedua ada fungsi edukatif. Artinya, komunikasi membantu mendidik, membantu guru dalam mendidik siswanya atau peserta didik dan membawa setiap orang pada kedewasaan mandiri. Dan seseorang dapat mengetahui banyak hal karena ia mendengarkan dengan baik, membaca dengan baik, dan berkomunikasi dengan baik. Jadi, komunikasi pendidikan itu bisa berfungsi sebagai edukatif. Nah, yang ketiga ada fungsi persuasif. Apa sih fungsi persuasif? Artinya, komunikasi dapat membujuk atau mengajak peserta didik untuk bertindak sesuai dengan keinginan komunikator, atau jika dalam dunia pendidikan berarti sesuai dengan keinginan guru atau pendidik. Nah, menciptakan pemahaman dan kesadaran komunikan, apapun motivasi atau bentuk pengajarannya. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita komunikasikan mengakibatkan adanya perubahan sikap, namun perubahan itu merupakan kehendak bebas mereka, bukan akibat paksaan. Nah, selain daripada fungsi edukatif, fungsi informatif, juga fungsi persuasif, komunikasi juga dapat berfungsi sebagai motivator kontrol sosial, bentuk kebersamaan, dan juga pembeda bahasa dan budaya. Yang pertama, fungsi motivator. Fungsi komunikasi sebagai motivator yaitu pada saat seorang pendidik menjelaskan teori belajar yang baik, maka sebenarnya seorang pendidik tersebut sedang memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Nah, lalu yang kedua ada kontrol sosial. Komunikasi bertindak sebagai pengontrol, pengawas, atau pengendali perilaku anggota atau seseorang dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah kehidupan. Hal ini terlihat pada perilaku guru dan pendidik ketika meminta siswa untuk mengungkapkan ketidakpuasan atau kendalanya selama proses pembelajaran, atau ketika meminta siswa untuk menyampaikan laporan proses pembelajaran yang dilakukan. Lalu yang ketiga, sebagai bentuk kebersamaan. Komunikasi ini memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya dalam dunia pendidikan saja, namun dalam kehidupan sehari-hari. Karena seseorang atau sekelompok orang berinteraksi setiap saat, sehingga dengan tanpa komunikasi akan timbul ketidakharmonisan dan ketidakcocokan dalam hidupnya. Jadi memang benar bahwa setiap orang ini mempunyai ide dan pendapat yang berbeda-beda. Namun ide-ide tersebut dapat disatukan melalui komunikasi. Jika keduanya tetap berbeda, itu sebuah hal yang lumrah dalam sebuah demokrasi. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menciptakan komunikasi yang nyaman, yang baik, sehingga kita dapat mencapai tujuan meskipun ada perbedaan pendapat. Jadi komunikasi yang buruk itu dapat menghambat sebuah operasional organisasi. Nah, hal ini juga bisa terjadi dalam dunia pendidikan. Padahal setiap bidang ilmu pasti membutuhkan yang namanya komunikasi. Nah, yang keempat ada sebagai pembeda budaya dan bahasa. Budaya yang berbeda memiliki nilai-nilai yang berbeda, sehingga menentukan tidak hanya tujuan hidup yang berbeda-beda, tetapi juga metode komunikasi yang berbeda, yang sangat mempengaruhi yang sangat dipengaruhi oleh bahasa, aturan, dan norma masing-masing budaya. Padahal komunikasi antar budaya atau potensi terjadinya komunikasi yang luas. Nah,
Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi kepada orang lain, di mana orang lain dapat memahami apa yang disampaikan oleh komunikatornya. Komunikasi dapat dikatakan berhasil jika sang penerima pesan dapat memahami dan dapat melakukan apa yang terdapat dalam isi pesan tersebut. Dalam konteks pendidikan, komunikasi memiliki berbagai fungsi, yaitu fungsi informatif, fungsi edukatif, dan fungsi persuasif. Sedangkan komunikasi yang efektif yang sangat penting dalam mencapai tujuan komunikasi dan mengurangi kesalahpahaman antar budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.